Yo, para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, di segmen Bacotan Wibu kali ini gue mau ngebacotin soal cheat Kageno. Dan ya, yang mau gue bacotin itu bukti kejeniusan dan kepintarannya cheat walaupun dia seorang Chunibyo gitu kan. Tapi ya sebelum ke pembahasannya, sebelum ke bacotannya, gue mau kasih tahu dulu nih. Kalau lu mau dukung gue gitu kan, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Atau kalau lu mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin gitu kan, kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Sagouji sama Ninaru dan The Zero Esper, yang dimana ya itu cerita original buatan gue tuh, sama satu cerita fanfiction yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton gitu kan cerita yang gue bikin itu, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau menurut lu itu menarik dan lu pengen dengerin lanjutannya gitu kan, pengen dengerin lanjutan storytellingnya, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai buat dengerin lanjutannya. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih, mending lu pada gitu kan siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan lada dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke bacotannya. Nah, bukti pertama kalau cheat itu jenius dan pintar itu ada di cara bertarungnya cheat yang sangat efektif. Selama di anime, manga, dan LN, kita ngeliat lah cara bertarung cheat yang ganti-ganti itu. Mulai dari pakai pedang, pakai linggis, busur kecil, bahkan tangan kosong. Nah, cara bertarung cheat itu tergantung kondisi kan. Contohnya ya kalau musuhnya jauh gitu kan, cheat bakal pakai busur kecil kayak waktu pas akademi diserang dan waktu cheat pengen nyelamatin seri. Nah, itu kan di situ cheat make busur kecil tuh yang dibuat di telapak tangannya. Terus kalau musuhnya kedekatan, cheat bakal make tangan kosong atau hand to hand combat, walaupun terkadang juga make kaki. Intinya pertarungan jarak dekat lah, tangan kosong gitu. Dan kalau musuhnya agak jauh gitu kan, dan cheat konteksnya di sini pengen nyerang terus, dia bakal make pedang. Nah, sedangkan ketika cheat itu pengen nyerang sekaligus bertahan dan melakukan counter attack, maka senjata yang dipakai cheat adalah linggis. Ya tergantung kondisi aja cheat bakal pakai apa gitu. Nah, dari hal itu udah jadi bukti tuh seberapa jenius dan pinternya cheat dalam pertarungan dan pertempuran. Karena ya dia bisa bertarung di berbagai kondisi, walaupun ya sebenarnya cheat bisa menang cepat gitu kan, pakai skill I am atomic. Tapi ya cheat lebih milih nahan diri buat nikmatin pertarungannya. Contohnya ya kayak pas lawan Aurora gitu kan, yang dimana cheat nggak langsung ngelarin pertarungan itu karena ya jarang-jarang dia nemu seseorang yang hampir sekuat dia. Terus waktu lawan Iris dan Beatrix gitu kan, cheat menahan diri karena ya dia pengen ngetes mereka berdua sekaligus ngetes linggis yang baru dia temukan. Dan ya banyak banget lah contoh pertarungan ketika cheat menahan diri. Nah, kedua, bukti kalau cheat itu pinter dan jenius itu ada di ilmu sastranya. Nah, buat meniru cerita orang itu emang gampang. Gampang banget niru cerita orang, tapi apa menurut lu gampang? Kalau meniru cerita orang dalam bentuk tulisan, disuruh tulis ulang dan nggak boleh kopas atau copy paste gitu kan, lu bener-bener disuruh nulis ulang. Dan apa menurut lu itu gampang? Nulis ulang cerita seseorang tapi lu nggak punya ilmu sastra, apa itu gampang? Jawabannya tidak mudah dan tidak gampang. Karena buat niru cerita orang gitu kan, dan karena yang kita omongin itu cheat, berarti di sini cheat sekaligus ngajarin beta tuh buat jadi seorang penulis walaupun secara nggak langsung. Dan harusnya buat niru cerita orang sekaligus ngajarin itu dibutuhkan juga ilmu sastra yang tinggi. Dan selain ngajarin beta secara tidak langsung dan meniru cerita orang lain dalam bentuk tulisan, surat yang suka ditulis cheat untuk para bawahannya itu juga jadi bukti kalau ilmu sastra cheat cukup tinggi. Karena make kata-kata yang mengandung isyarat walaupun para bawahannya kebanyakan ya salah ngartiin surat yang ditulis sama cheat. Nah, bukti ketiga kalau cheat itu pinter dan jenius adalah cheat yang ngajarin Gamma buat berbisnis dan berpolitik. Nah, dalam anime, manga, dan novel mungkin nggak ada ya, tapi di dalam gamenya udah dikasih tahu kalau cheat adalah pelopor dari segala bisnis di Shadow Garden. Walaupun ya cheat ngajarin Gamma itu cuma biar kelihatan keren doang gitu, tapi ya nyatanya Gamma malah make semua idenya cheat dalam Mitsugoshi sampai ya Mitsugoshi jadi perusahaan ternama di Isekai ya, kayak fashion, terus coklat, terus ya produk-produk Mitsugoshi semuanya ya idenya cheat. Dan itu baru soal ide produk. Cheat itu juga mengajarkan etika berbisnis gitu loh ke Gamma. Contohnya ya kayak distribusi barang, nyari koneksi ke para bangsawan dan yang lainnya. Dan gak cuma itu, Gamma juga diajarin soal politik sama cheat. Dan
Ya, ilmu yang dipunya Gamma semuanya itu ya dari Cid yang waktu itu ngomong di depan Gamma cuma pengen biar kelihatan keren, udah. Nah, bukti selanjutnya kalau Cid itu pinter dan jenius ya ada di ilmu yang dimiliki Eta. Yang dimana ilmu yang dimiliki Eta semuanya berasal dari Cid. Hal itu dibuktikan dengan berbagai penelitian Ita yang ya kalau dia udah mentok tuh kan sama apa penelitiannya dia bakal minta saran ke Cid. Dan ya hal ini belum ada sih di manga LN ataupun animenya gitu. Ini cuma ada di dalam gamenya doang. Karena ya waktu itu si Ita masih loli tuh, Ita masih kecil yang dimana dia selalu ke rumahnya Cid kalau idenya mentok. Bahkan ya perkembangan teknologi yang ada di kota Alexandria semuanya berasal dari idenya Cid yang dimintain saran sama si Ita. Contohnya ya kayak program pelatihan, terus juga sistem keamanan, golem, semuanya itu ide dari Cid. Bukti selanjutnya kalau Cid itu pinter dan jenius adalah Cid yang memasteri piano. Dan ya ini udah ditunjukin di anime, manga, novelnya gitu kan. Dan gamenya juga kalau Cid adalah orang yang sangat jago memainkan piano. Walaupun yang awalnya dia ikut les piano itu karena dipaksa sama orang tuanya. Yang berakhir ya Cid jadi suka gitu sama piano. Soalnya menurut dia gitu kan para karakter-karakter bayangan itu harus bisa memainkan musik dengan nada-nada gelap. Contohnya ya kayak Moonlight Sonata. Terus bukti lainnya kalau Cid itu pinter dan juga jenius ya Cid bisa ngajarin orang secara langsung ataupun tidak langsung. Dan apa menurut lu ngajarin orang itu gampang? Jawabannya kagak. Ngajarin orang itu kagak gampang, cok. Kalau semua muridnya kayak Alpha sih gampang ya. Yang Alpha itu kan Yutose banget gitu ya, siswa idaman banget. Gampang lah ngajarin orang kayak Alpha. Lah kalau muridnya kayak Beta yang trauma, Gamma yang ceroboh, Delta yang goblok gitu loh, Epsilon yang narsis, Zeta yang gal, dan Ita yang psikopat, apa gampang ngajarin mereka? Iya, kagak gampang gitu loh. Dan gue yakin 100% kalau Seven Sets ya kan selain Alpha nih itu nggak diajarin sama Cid, mereka cuma jadi karakter beban yang nggak punya keahlian sama sekali. Karena ya mereka bakal salah diajar tuh sama orang lain. Ya Cid sih nggak terlalu pusing pas dia ngajarin Alpha ya. Tapi kalau soal Seven Sets yang lain, dia itu sampai harus mikirin apa yang mereka kuasai dan apa yang mereka sukai. Dan itu yang diajarin Cid. Contohnya ke Beta. Karena Beta itu mengalami trauma gitu kan. Langkah pertama Cid sebelum ngajarin Beta itu apa? Ngebuat trauma Beta hilang dulu. Dengan cara bacain cerita kayak macam Cinderella, Dragon Ball ya, intinya cerita-cerita yang Cid bawa dari bumi ke isekai. Itu semua dibacain sama Cid ke Beta. Dan setelah trauma Beta hilang gitu kan, barulah di situ Cid ngajarin Beta sastra. Karena ya setelah itu Beta tertarik tuh ke sastra. Makanya diajarin sama Cid soal sastra. Terus ke Gamma ya kan, karena Gamma tertarik sama bisnis, Cid ngajarin ya soal bisnis, etika bisnis, ide-ide bisnis. Terus ke Delta gitu, diajarin gimana cara memilah makanan, yang dimana ya makanan ini boleh dimakan, makanan ini nggak boleh dimakan. Itu yang Cid ajarin ke Delta. Terus Cid ngajarin juga ke siapa? Ke Epsilon soal musik, karena ya Epsilon kan tertarik tuh sama musik. Terus ke siapa? Ke Zeta ya, diajarin ilmu mengintai karena ya Zeta itu berbakat tuh dalam mengintai. Terus Ita, karena Ita tertarik soal penelitian ya, si Cid ngajarin Ita soal penelitian. Jadi ya Cid itu benar-benar ngeliat gitu apa yang mereka sukai dan apa bakat mereka, baru di situ Cid bakal ngajarin mereka. Jadi ya Cid nggak asal-asalan ngajarin mereka, bener-bener dilihat gitu loh. Setiap orang dilihat sama Cid. Nah itu kan yang diajarin secara langsung tuh Seven Sets. Terus yang gak diajarin secara langsung gimana? Siapa dia? Yaitu Claire. Lu bisa lihat Claire itu sekuat apa gitu buat standar dunia Kagejitsu ya. Jangan lu samain sama Shadow Garden gitu, samainnya sama standar dunia Kagejitsu. Nah Claire itu gitu kan bisa setara sama vampir sekelas Mari gitu, yang tangan kanan Ratu Vampir. Lu bayangin Claire yang cuma manusia bisa setara sama tangan kanan Ratu Vampir. Padahal gitu kan dia cuma diajarin secara nggak langsung sama Cid loh. Gimana kalau Cid ngajarin dia secara langsung? Udah pasti Claire bakal lebih OP dari Seven Sets. Dan gimana kalau Alexia, Iris, Rose, dan karakter penting lainnya diajarin sama Cid? Udah jelas mereka bakal OP juga, karena ya ajarannya Cid yang efektif buat setiap orang. Soalnya setiap orang yang diajar sama Cid ya caranya beda-beda. Contohnya ya ke Alpha mah Cid bebas aja, karena ya Alpha itu kan Yutose gitu, dia pinter dalam segala hal, jadi Cid enak gitu ngajarinnya. Tapi ke Beta yang punya trauma, ke Gamma yang ceroboh, terus juga ke Delta yang goblok, ke Epsilon yang
narsis gitu loh, ke Zeta yang gal dan ke Ita yang psikopat ya. Caranya beda-beda ngajarin mereka. Bukti selanjutnya, Chit itu pinter dan jenius ya ketika dia jadi John Smith. Yang dimana kurang dari 1 bulan, Chit bisa menguasai dan juga memonopoli semua duit yang ada di Isekai. Serta mengendalikan arus dana yang ada di sana. Dan rencana itu bisa gue bilang jenius ya. Karena ya aliansi pedagang itu ya main curang gitu kan. Dan pengen pakai duit palsu. Dan ya rencana itu langsung diboykot sama Chit dan dipakailah gitu kan rencana itu sama Chit sebelum aliansi pedagang make rencana itu. Dan bisa dibilang ya Chit itu make rencana musuhnya buat ngancurin musuhnya. Ya malsuin duit itu emang gampang gitu kan, tapi eksekusinya menjalankan rencana itu yang tidak mudah gitu loh. Sampai akhir art saja siapa yang malsuin duit gitu kan itu nggak ketahuan, yang berarti eksekusinya gitu kan atau apa cara Chit menjalankan rencananya itu udah bener-bener mateng banget gitu loh. Sampai nggak ketahuan kalau yang memalsukan duit itu John Smith. Ya ada sih yang tahu gitu kan kayak Alpha, Delta, terus tunangannya Yukime gitu kan yang tahu. Tapi ya selain mereka nggak ada yang tahu, yang berarti nama John Smith bener-bener bersih. Dan bukti selanjutnya kalau Chit itu pinter dan jenius ya ada di skillnya Chit yang make pengetahuan dari bumi. Contohnya memindahkan anatomi tubuh. Kalau orang itu nggak tahu soal anatomi tubuh, mana bisa gitu loh dia mindahin organnya sendiri. Terus kalau Chit nggak tahu soal pengobatan, mana mungkin Chit bisa bereksperimen dan bikin sihir yang bisa nyembuhin kutukan. Terus kalau Chit nggak tahu soal hukum fisika dan kimia, mana mungkin dia bisa niru skill vampir cuma pakai air tanpa pakai darah gitu loh. Nah terakhir bukti kalau Chit itu jenius dan pinter ya ada di skill terkuatnya yaitu Shin no Saikyo Sonomi ni Kizame. Kore zo waga Saikyo. I am Atomic. Yang dimana skill itu ngasih bukti kalau Chit adalah jenius. Karena I am Atomic ya kan adalah sihir yang Chit ambil berdasarkan rumus nuklir. Jadi ya Chit bikin sihir I am Atomic itu pakai rumus nuklir. Mau yang I am Atomic biasa, mau yang I am Orange Atomic atau yang Atomic Heal. Semuanya itu pakai rumus nuklir. Jadi ya Chit itu nggak asal bikin sihir dan nggak ngasal bikin variasi. Ya sebenarnya sih masih banyak ya bukti kalau Chit itu pinter dan jenius. Tapi kayaknya ini udah cukup gitu kan buat nunjukin seberapa pinter dan jeniusnya Chit. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan atau bacotan gua kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.